Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang merasakan sukacita dari Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, izinkan saya sharing sedikit Bapak Ibu. Jadi lagu yang sebentar lagi akan kita nyanyikan bukanlah lagu yang asing.
Mungkin kita sudah kenal, mungkin sudah hafal juga sama lagu ini. Sedikit cerita, minggu lalu saya ada sedikit ngobrol lah sama adik saya. Saya tanya kira-kira bawa lagu apa ya minggu depan. Lalu adik saya nyeletuk nih, Manis Kau Dengar Aja Kak. Saya kayak, hah itu kan lagu lama. Emang kenapa kamu kok suka lagu itu? Terus kata dia, kata-katanya simple, bilang ke Tuhan kalau misalnya Tuhan aku mau bernyanyi buat Tuhan. Tuhan aku mau bermazmur buat Tuhan selama aku hidup, selama aku ada. Yang artinya Tuhan aku mau menyenangkan hati Tuhan sampai selama-lamanya, biar aku terus bernyanyi, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan ini menjadikan aku sebagai tujuan hidup utamaku. Jadi hari ini mari sama-sama kita datang ke Tuhan, kita bawa rasa syukur kita naikkan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan layak untuk kita puji dan kita sembah. Sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ini setiap kami Tuhan datang kepadamu Tuhan. Bawa rasa syukur kami, bawa hati kami, bawa hidup kami Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami naikkan pujian penyembahan yang terbaik, nyanyian yang indah buat Tuhan. Biar hatimu Tuhan disenangkan oleh pujian setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Berikan kembali terbaik buat Tuhan Yesus, biar hanya Engkau yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
Yesus. Tak henti-hentinya kami memuji-Mu Tuhan Yesus, Raja setiap kami. Sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and we lift our voices to you, Lord. Amen. To worship you,
diberikan seumur hidup kami. Yang siap lebih lagi buat Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Boleh ditos kanan kirinya, Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Siap bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Siap tinggikan nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan amin. dan diberkati orang. Tuhan, angkat tanganmu bersama. Sebab kita punya Allah yang perkasa, amin Bapak Ibu Saudara. Kasih tepuk tangan bersama, sorakan haleluya. Yes, semuanya tepuk tangan untuk Tuhan. Come on.
Sebab kedahsyatan dan keperkasaan-Mu melebihi segalanya Tuhan. Hari ini kami tinggikan Engkau di atas segalanya. Come on. Bukan dengan kuat dadaku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewati badai, Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, bersama nyatakan, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. setiap firman-Mu Terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang Raja. Haleluya. Oh, 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 oh. Lebih keras lagi ya suaranya bersama, come on. bukan dengan kuat dadaku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Come on, say. Lewati badai tak ku ragu, karena Kami tahu Kau bersamaku. dengan imanku ku berseru, Mari bersama nyatakan, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan. sekali lagi nyatakan, Kaulah Raja. Amin. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Mari jemaat Tuhan angkat suaramu lebih lagi. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Dari tempat ini sepakat kami nyatakan bahwa Engkaulah Tuhan, Allah kami yang perkasa. Berjalan bersama Tuhan, kami takkan pernah merasa lelah. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yeah. Mari jemaat GBI PRJ satukan suara kita bersama. Nyanyi untuk Tuhan. Kaulah Raja. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Raja. Allah perkasa, surga bumi. Biar surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah. Sekali lagi, come on. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Lebih keras lagi. Dari depan sampai belakang, come on. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Sambil angkat tangan kita, come on. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah. Kaulah Raja. Allah perkasa,
tangan, sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita yang perkasa. Haleluya. Engkau Tuhan yang perkasa, Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan atas Indonesia, Engkau berdaulat penuh atas Indonesia. Karena firman-Mu berkata, jika kau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah orang yang berjaga-jaga. Tuhan memberkati Indonesia. Ada pemulihan di bangsa Indonesia. Tidak ada lagi keterpurukan ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan akan menghidupkan sistem perekonomian perdagangan Indonesia. Sumber daya yang kuat, sumber daya yang berlimpah. Dan kami percaya Indonesia akan makmur, adil dan berjaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Presiden dan wakilnya, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Bahkan jajaran pemerintahan yang ada bahkan yang baru diberikan hikmat, kesatuan hati dalam memimpin dan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di bangsa dan negara kami Tuhan. Dan membangun bangsa Indonesia penuh dengan kemakmuran, penuh dengan keadilan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Gembala sidang kami Paniko dan Gembala CK7 terkasih Dr. Yanto. Engkau memberkati kedua hamba-Mu ini Tuhan. Pakai kedua hamba-Mu lebih dahsyat lagi. Kuasa urapan-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan lewat pelayanan penggembalaan mereka dimanapun mereka berada. Di situ ada berkat, di situ ada mujizat terjadi. Dan nama-Mu semakin dimuliakan. Tuhan memberkati generasi Yeremia. Biarlah Tuhan Engkau berikan roh takut akan Engkau atas anak-anak ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan ingatkan mereka akan kasih-Mu yang mula-mula. Karena merekalah pemegang tongkat estafet pemerintahan di masa mendatang. Karena kami percaya mereka akan menghidupkan kembali Indonesia hingga ke pelosok negeri. Dan kami percaya Tuhan generasi ini Tuhan akan menghidupkan gaya hidup, doa, pujian dan penyembahan. Dan nama-Mu akan dimasyurkan. Jemaat yang terkasih, ingatlah akan kasih-Mu yang mula-mula. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bangkitkan imanmu. Maka kau akan keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan. Amin. Setelah duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Seperti biasa saudara, dengan sukacita kami rindu menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ hari ini? Kalau ada boleh lambaikan tangan, jangan malu-malu. Apakah ada? Puji Tuhan, semua jemaat yang setia. Kalau begitu, mari Bapak Ibu kalau punya teman, keluarga, sahabat, kerabat, siapapun itu yang belum memiliki tempat ibadah yang tetap, boleh kita ajak sama-sama minggu depan beribadah di tempat ini. Kita sama-sama bertumbuh dan menerima berkat luar biasa daripada Tuhan tempat ini. Dan berikutnya saudara, kita masuki di minggu ketiga dan seperti biasa setiap minggu ketiga gereja kita akan ada dua persembahan saudara, yaitu persembahan umum atau kolekte dan yang kedua adalah persembahan diakonia. Dan Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan diakonia dan sebelum itu kita mau sama-sama mendengarkan presentasi tentang diakonia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GBI PRJ yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Saya percaya penyertaan Tuhan buat kita semua luar biasa. Saya percaya Tuhan yang memimpin setiap langkah kita. Bapak Ibu Jemaat GBI PRJ yang dikasihi Tuhan Yesus, kami tidak terasa waktu berlari begitu cepat. Hari ini kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan September. Bapak Ibu, kami tim misi GBI PRJ mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat GBI PRJ atas partisipasi dan supportnya bagi kami, baik dalam bentuk dana maupun sembako juga sebagai volunteer. Kami sangat bersuka cita karena antusias daripada Jemaat GBI PRJ untuk bergabung bersama kami sebagai volunteer.
Kami telah melakukan kegiatan donor darah, kunjungan ke Panti Asuhan Benih Iman Ciawi Bogor. Tim Baksos juga telah berkolaborasi dengan tim misi edukasi mengunjungi anak PAUD cerah di Cilincing. Di sana, selain kami mengadakan acara dengan anak-anak PAUD, kami juga telah melakukan kegiatan cek kesehatan untuk orang tua murid, warga setempat. Mereka sangat bersuka cita mendapatkan fasilitas cek kesehatan, konsultasi dokter, dan obat-obatan. Dan mereka menyampaikan salam terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat GBI PRJ. Kami juga telah melakukan cek kesehatan di ibadah raya, dan untuk agenda selanjutnya, kegiatan kami akan kami laksanakan adalah kunjungan ke Panti Asuhan Yayasan Abbas di Bogor, Rumah Singgah Kanker Anak Dewasa di Tangerang. Bapak Ibu, berikut laporan diakonia untuk bulan Agustus 2024. Total penerimaan adalah 242.239.000 sekian, dengan biaya pengeluaran bantuan sosial jemaat 190.510.000, bantuan biaya pendidikan jemaat 26.271.500. Dan kegiatan misi adalah 15.025.000 sekian. Bantuan untuk Raising the Standard 11.180.000. Bantuan untuk donor darah 8.846.300. Dengan total biaya pengeluaran adalah 170.833 sekian. Mari Bapak Ibu, kita akan menjadi kepanjangan tangan Tuhan kembali. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali memberi untuk bantuan diakonia ini. Sesuai amanat agung Bapak Gembala, yaitu bangkit, jadi teranglah. Sebelum kita memberi, mari saya mengajak Bapak Ibu kita sama-sama satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, karena Engkau begitu baik kepada setiap kami. Kami mengucap syukur Engkau masih memberikan nafas hidup kami kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Hingga hari ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur dan membuka mata kami. Tuhan, sebentar kami akan memberi persembahan untuk diakonia. Biarlah kiranya Bapa, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang akan memberkati setiap jemaat-Mu yang akan memberi. Sehingga Tuhan, apa yang kami persembahkan ini bermanfaat bagi anak-anak Tuhan di luar sana yang tidak berkemampuan. Terima kasih Bapa, berkati setiap tangan yang memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Papua mengucapkan terima kasih banyak kepada jemaat dari gereja GBI PRJ Jakarta yang sudah menyumbangkan obat buat pelayanan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 22 September 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. Ibadah raya disertai juga dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu,
Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Maulid Nabi Muhammad pada hari Senin tanggal 16 September 2024, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar Bible Study Kul kantor OTP CK7 diliburkan pada tanggal tersebut dan aktif kembali pada hari Selasa 17 September 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Bagaimana doa kita punya kuasa? Yang pertama, doa yang lahir dari iman. Karena doa orang yang benar, bukan doa yang benar, saudara, beda ya. Artinya si orangnya harus hidup di dalam kebenaran. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 22 September 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 15 September 2024 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Welcome to Presence 23. Let's go!
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami dari Dads for Life dan Women of Integrity, kami akan berkolaborasi mengadakan acara talk show dengan mengangkat tema Digital Detox. Acara ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024, pukul 10.30 sampai 15.30 di GBI CK7 St. Moritz, dengan narasumber seorang psikolog, Ibu Ugahari Rifung. Betul Bapak Ibu, sebab di zaman era digital ini kebutuhan akan perangkat digital memang sangat penting. Dan ini juga menjadi tantangan besar buat kita dan anak-anak kita. Sebab seringkali kita mendengar ada anak-anak yang sulit sekali lepas dari perangkat digitalnya. Untuk itu kami mau mengajak Bapak Ibu yang ada di sini untuk menghadiri acara tersebut. Supaya kita sebagai orang tua dapat memahami mengapa anak-anak begitu sulit melepaskan gadgetnya dan apa yang kita harus lakukan sebagai orang tua agar mereka memiliki self control dalam penggunaan gadget. Yuk sekarang kita register online dengan men-scan QR code yang ada di layar. Mari Bapak Ibu kita mengajak untuk Bapak Ibu bisa meregistrasi. Sebab akan disediakan juga makan siang untuk peserta hanya dengan pendaftaran sebesar 50.000 di acara talk show ini. Juga akan diumumkan pemenang That Love Action series kedua, yaitu voucher dinner untuk 3 pasang suami istri di Westin Hotel. Jadi para ayah, orang tua, yuk kita berpartisipasi dalam That Love Action. Jangan lewatkan acara ini. Sampai jumpa ya. God bless you all. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari bersama siapkan hati saudara. Sekalipun kami melangkah dalam lembah kekelaman Tuhan, sekalipun kami ragu atas hidup kami, tapi kami tahu Kau Allah yang selalu menemani kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kami tahu Kau Allah yang selalu beserta setiap kami. Engkau gembala kami yang baik. Angkat suara kita bersama. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku. Kau bawa kami ke air yang tenang dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari lebih lagi bersamakan suara kita.
Katakan, Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidup hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, sungguh takkan gentar kami melangkah. Ku melangkah, sebab Engkau beserta. Angkat suaramu, nyatakan sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan kami gentar. Ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari sambil angkat kedua tanganmu, nyatakan bersama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar. Ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar. Ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Lebih lagi, oh sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar. Ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar, tak akan gentar. Ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar. Ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kami tidak akan pernah gentar melangkah karena kami tahu Engkau ada di depan kami, Engkau ada di dalam kami, dan Engkau menyertai kami. Itu sebabnya Tuhan pada hari ini biarlah Tuhan setiap kami yang hadir dalam ibadah ini, kami bukan hanya menikmati ibadah ini, tapi kami mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Dan lebih daripada itu biarlah setiap kebenaran firman yang sebentar disampaikan tidak berlalu begitu saja. Kami bukan hanya mau mendengar, tapi kami menyimak, kami mau menangkap dan menerima itu di dalam hati kami. Sehingga itu menjadi benih yang bisa bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat dalam hidup kami. Tuhan, mari kami berdoa, Tuhan, di tengah-tengah kehidupan ini, berbicaralah kepada kami. Melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, dengan urapan yang khusus. Dan aku percaya Tuhan, jemaat-Mu juga Engkau akan urapi dengan urapan yang khusus untuk bisa menerima pesan-pesan ini dan dapat dimengerti dengan baik. Terpuji nama-Mu Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. In Jesus name, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama. Amin, amin. Sebelum duduk, katakan sebelah saudara, saya senang kamu ada di sini. Coba gitu saudara ya. God bless you, haleluya. Berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan? Puji Tuhan, saya percaya kita diberkati Tuhan ya. Nah saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu pesan firman Tuhan yang seringkali ada di dalam terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita nggak hati-hati, kita nggak jaga-jaga, saudara, kita bisa terjerembab atau menjadi seorang yang tidak mengalami
kemajuan bersama dengan Tuhan. Tema khotbah saya pagi hari ini adalah jangan khawatir. Coba bilang saudara-saudara, jangan khawatir. Siapa yang gak pernah khawatir? Ada? Semua pernah khawatir, termasuk pendeta, saudara. Semua pernah khawatir. Saudara, hidup ini penuh dengan kekhawatiran. Kalau kita nggak jaga-jaga, kekhawatiran menghentikan langkah saudara. Kekhawatiran akan membuat iman saudara keropos, membuat kepercayaan saudara sama Tuhan menjadi mulai ragu-ragu. Ketika Anda dalam keadaan khawatir, Anda tidak bisa berpikir baik. Ketika Anda khawatir, Anda tidak bisa menjadi fokus di dalam tindakan-tindakan saudara. Ketika Anda khawatir, pikiran saudara menjadi kalut. Begitu nggak kira-kira saudara? Betul ya saudara? Nah, oleh karena itu kita baca satu ayat firman Tuhan Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebuah ayat yang terkenal saudara. Ayat ini berkata demikian, Matius 6, 31, 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir, coba bilang sama saya, jangan khawatir. Dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Coba bilang makan, minum, pakai. Sekali lagi jangan khawatir, makan, minum, pakai. Makan, minum, pakai adalah kebutuhan sehari-hari yang Anda perlukan untuk bisa berlalu dari satu hari ke hari berikutnya. Betul ya saudara? Nah, lalu kemudian di dalam ayat berikutnya, semua itu, apa itu semua itu? Makan, minum, pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya ini. Saudara, ayat ini sangat menarik loh, banyak orang lewat ayat 32, padahal ayat 32 itu menjadi kunci sebenarnya. Kalau kita lagi bicara soal kekhawatiran. Kenapa? Di sana dikatakan semua itu, makan, minum, pakai, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau ada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, berarti ada bangsa-bangsa yang mengenal Allah. Dan saya percaya saudara dan saya adalah bangsa yang mengenal Allahnya. Betul? Yang mengenal Allahnya coba katakan amin dan lambaikan tangan saudara. Haleluya. Saudara, berarti saudara tidak termasuk dalam kelompok bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa yang tidak mengenal Allah adalah bangsa yang mencari atau yang mengejar makan minum pakai itu. Mereka khawatir banget soal itu karena mereka nggak punya dan nggak kenal Allahnya siapa. Nah, kalau kita bertindak, kalau kita berperilaku, kita selalu saudara mirip kayak mereka, maka sebenarnya kita tidak mencerminkan bangsa yang mengenal Allah. Tapi kita menjadi bangsa yang tidak mengenal Allah. Sebenarnya kalau kita sama dengan mereka. Begitu ya kira-kira ya saudara. Nangkep sampai di sini? Oke, saya akan lanjut saudara. Di sana dikatakan akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu. Coba bilang Bapa tahu. Ini menarik saudara, nanti kata Bapakmu di sorga ini nanti saya akan bahas lebih jauh lagi. Saudara, berarti saudara hubungan saudara dengan Tuhan adalah hubungan Bapa dan anak. Ini menarik, dalam hal soal kekhawatiran Anda perlu tahu relationship, hubungan saudara dengan Tuhan. Anda bukan cuma menjadi jemaat PRJ, Anda bukan hanya menjadi jemaat di sebuah gereja, tapi Anda harus tahu Anda adalah anak-anak dari seorang Bapa, yaitu Bapa di surga. Betul saudara? Nah, ini penting menjadi landasan kuat. Anda mesti tahu Anda bukan bangsa yang tidak mengenal Allah, Anda adalah anak dari Allah, dari Bapa kita. Lalu kita lanjut saudara, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Anda lihat prinsipnya berikutnya, cari kerajaan Allah. Carilah dahulu, kata dahulu berarti prioritaskan kerajaan Allah. Nah, kalau engkau sudah mulai prioritaskan kerajaan Allah, ayat selanjutnya bilang apa? Maka semuanya itu makan, minum, pakai ditambahkan kepadamu. Jadi Anda gak akan kekurangan makan. Ada orang dulu berkata, kamu jadi pendeta mau makan apa katanya gitu. Pernah dengar gak? Kalau Anda bilang, oh saya mau jadi pendeta, mau makan apa lo katanya gitu. Saudara, pendeta itu sekarang bukannya mau makan apa, mesti kurangin makan. Haleluya. Oh iya, karena pendeta itu rumahnya banyak saudara. Ada rumah Tuhan, gereja, ada rumah makan. Kalau makannya kebanyakan rumah sakit. Kalau rumah sakit gak sembuh, rumah duka. Dan terakhir rumah Bapak ya. Saudara, nah saudara, ini yang saya maksud Bapak Ibu Saudara. Cari dahulu kerajaan Allah, prioritaskanlah kerajaan Allah. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Makan, minum, pakai, gak akan pernah kekurangan. Amen.
Sebab itu dikatakan sekali lagi ayat yang 34, jangan kamu khawatir akan hari besok. Kalau tadi soal makan minum pakai adalah hari ini, kebutuhan hari ini. Lalu ayat berikutnya bilang jangan kamu khawatir akan hari besok. Yaitu apa? Kekhawatiran yang belum terjadi, yang masih besok. Katanya ya. Lalu di sana dikatakan karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Jadi besok ada apa? Oke, kesusahan atau berkat? Saya tanya saudara, besok ada apa? Berkat apa kesusahan? Anda bacanya yang benar, berkat apa kesusahan? Orang Kristen tuh ya lucu, dia tidak baca yang seharusnya, tapi dia baca apa yang dia mau. Makanya ayatnya so jelas kata orang Manado. Orang Manado bilang so jelas bahwa besok itu ada kesusahan. Kok bilang berkat? Karena di pikiran saudara maunya berkat. Itu sebabnya ketika ada kesusahan gak siap. Tuhan sudah bilang hari besok ada kesusahannya sendiri. Tapi ayat itu dilanjutkan kesusahan sehari, cukup sehari. Jadi besok ada kesusahannya lagi. Halo? Tapi ada ayat tandingannya dalam ratapan berkata bahwa rahmat Tuhan baru setiap pagi. Kenapa baru setiap pagi? Untuk menghadapi kesusahan hari itu. Tuhan berikan kekuatan untuk Anda bisa lewat dan Anda berkemenangan. Anda mesti ngerti, kalau Anda ngerti kekristenan itu saudara adalah sebuah perjalanan yang tidak selalu mudah. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, baik hari ini ataupun baik besok, itu ada kekhawatirannya sendiri. Nah mari kita akan lihat slide saya berikutnya saudara. Khawatir timbul, kenapa saudara bisa khawatir? Khawatir itu timbul karena membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi atau belum tentu ada di masa depan. Betul nggak saudara? Karena Anda membayangkan sesuatu yang belum tentu ada. Coba deh saudara ya. Kalau Anda pernah khawatir, Anda ngerti khawatir itu Anda membayangkan sesuatu yang belum tentu ada. Betul nggak gitu? Persoalannya kecil, bayangannya yang bikin gede. Layar LED ini gede saudara. Tapi sebenarnya kalau Anda lihat tulisan ini di komputer nggak gede. Jadi Bapak Ibu Saudara yang bikin saudara khawatir bukan masalahnya. Coba bilang sebelah saudara, bayangan kamu coba bilang. Kita yang membayangkan saudara membuat apa yang terjadi sesuatu kelihatannya big, sesuatu kelihatannya besar. Bayangan saudara yang membuat saudara tidak bisa tidur. Ada banyak orang tidak bisa tidur di rumahnya karena khawatir. Makanya waktu dia ke gereja dia tidur kan gitu. Ada orang gitu saudara. Karena di dalam gereja ada hadirat Tuhan kan gitu ya. Oke, saya bercanda saudara. Nah jadi khawatir timbul karena kita membayangkan sesuatu yang belum tentu ada, belum tentu terjadi di masa yang akan datang. Tapi kita itu terlalu mikirin dan merasa terlalu pinter dan lebih pinter dari Tuhan. Betul? Membuat saudara nggak bisa tidur itu kan sebenarnya bukan masalahnya, bayangannya. Begitu nggak kira-kira? Ya, nah itu sebabnya jangan sampai saudara dan saya jadi khawatir. Coba bilang sebelah saudara, jangan khawatir. Haleluya. Nah sekarang yang saya mau ajak saudara, nanti kita akan belajar bagian terakhir. Tapi saya mau ajak saudara dulu, Anda mesti tahu kenapa saudara bisa khawatir. Terutama Anda sudah lewatin 3 tahun yang lalu COVID. Bukan cuma khawatir, takut juga ya. Gitu ya saudara, nggak ada yang namanya nggak khawatir, nggak takut nanti gimana bisnis saya gimana. Termasuk pendeta loh. Kenapa? Karena tiba-tiba semua tiba-tiba harus ada social distancing. Kursi nggak bisa rapet kayak gini dulu kan begitu ya saudara ya. Jadi saudara, wah banyak macam-macam kekhawatiran banyak terjadi saudara. Dan ketakutan banyak terjadi. Dan itu bukan hanya terjadi ketika masa COVID. Tapi setelah COVID, pasca COVID. Sekarang Anda juga khawatir. Apalagi nanti Oktober pergantian pemimpin negara kita. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di depan. Nah karena nggak tahu lalu kita dengar berita. Ini yang bahaya saudara. Saudara yang sering terjadi adalah kita dengar berita sosial media yang belum tentu benar. Betul nggak saudara? Tapi kita merasa sepertinya sudah benar, belum tentu benar gitu.
Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kalau Anda dengar terlalu banyak, maka Anda membiarkan pikiran saudara dipengaruhi oleh mereka. Alkitab tidak mengatakan bahwa iman timbul karena pendengaran dan pendengaran karena sosial media. Enggak ada ayatnya begitu. Ayatnya adalah iman timbul karena apa? Pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Makanya saat Anda banyak lagi khawatir, Anda banyak lagi ketakutan, yang Anda perlu dengar adalah firman Tuhan, bukan sosial media. Maka benar tadi adalah Anda perlu detox, Anda punya digital. Kalau satu hari aja Anda nggak pegang gadget saudara, Anda akan lebih produktif loh sebenarnya. Betul nggak saudara? Nah, itulah sebabnya kenapa kita mesti hati-hati dengan kehidupan yang saat ini sedang berjalan yang bisa membuat saudara khawatir. Dengan keberadaan ekonomi, dengan ada perang dan sebagainya, membuat kita jadi cemas. Gitu ya. Nah, mari kita akan belajar sekarang bagaimana sebenarnya seorang bisa khawatir, saudara dan saya bisa khawatir, apa sebenarnya sebabnya. Nah, kalau Anda tahu sebabnya, kalau seorang dokter, saudara perlu punya kemampuan melakukan diagnosa. Ya. Saya pernah datang ke Dokter Yanto. Lagi ngobrol-ngobrol saudara ya. Jadi saya ini pasien kalau datang ke Dokter Yanto suka nggak enak juga saudara. Karena ngobrolnya jadi lama saudara. Lalu nggak tahu gimana lagi cerita Dokter Yanto bilang gini. Dan saya pikir benar gitu. Di Indonesia tidak kekurangan dokter pinter menurut beliau. Tapi yang diperlukan lebih daripada dokter pinter adalah dokter yang jago mendiagnosa. Itu lebih penting Pak, dia bilang. Oh benar. Dokter pinter tapi tidak bisa diagnosa, dia bisa salah kasih obat. Dan itu terbukti saudara dengan kakak ipar saya. Menarik saudara, sungguh saya cerita sedikit ini. Bicara soal pentingnya saudara kita mengerti sebab-sebab. Jadi saya lagi ngomong sebab-sebab kenapa saudara khawatir. Tapi saya nyimpang dikit. Kakak ipar saya didiagnosa sama dokter yang dia pakai adalah TBC. Dikasih obat TBC. 6 bulan gak sembuh, dikasih obat yang superdosis lagi. TBC. Makin parah keadaannya. Lalu pas lagi saya datang ke Dokter Yanto. Dokter Yanto bilang, TBC? Iya. Ada hasilnya enggak? Coba saya lihat. Katanya gitu. Lalu ya minggu depan saya janji lagi gara-gara cuman hanya mau diskusi saja sama beliau. Dibawalah hasilnya dari kakak saya. Lalu begitu dia lihat, sebentar dia lihat saudara. Lalu diambil stabilonya, dia tarik seret gitu. Bapak baca ini artinya hasil pemeriksaan membuktikan tidak ada TBC. Gila gak coba? Itu dikasih garis, ini udah jelas statement ini Pak, artinya tidak ada TBC. Lihat terus kenapa dong dok, saya tanya gitu. Bisa minta fotonya enggak? Oh ya, jadi istri saya segera hubungin keluarga. Keluarga foto dalam keadaannya, kirim ke istri saya, langsung kasih lihat kan. Nah itu ada bagusnya juga tuh ya, dengan teknologi bisa cepet ya. Kalau enggak kan mesti pulang dulu, foto dulu gitu kan ya. Kasih lihat. Begitu dilihat sama Dokter Yanto, cukup lihat. Dia cuma bilang gini, perkiraan saya nih Pak, bukan TBC. Apa? Cancer. Gak lama meninggal. Jadi gini loh saudara, Anda perlu tahu dulu sebabnya supaya Anda bisa mendiagnosa dengan tepat kenapa Anda bisa khawatir. Halo, siap? Yang siap coba lambaikan tangan saudara, haleluya. Yang pertama saudara adalah karena saudara bisa timbul karena khawatir itu. Karena yang pertama ketidakjelasan ya dan ketidakpastian. Ketidakjelasan dan ketidakpastian tentang masa depan saudara. Saudara, hidup ini tidak pasti. Ada yang bilang pasti hidup saudara? Tidak ada. Hidup ini tidak ada yang pasti. Saya suka bilang gini, hidup ini tidak ada yang pasti. Yang pasti cuma satu. Apa? Ketidakpastian. Yang pasti cuma satu. Apa itu yang pasti? Ketidakpastian. Sebab besok Anda menemukan apa? Kesusahannya sendiri. Tidak pasti itu.
Besok pasti tidak pasti. Coba bilang gini, besok pasti tidak pasti. Iya, besok pasti tidak pasti. Kita nggak tahu. Jadi saudara, ketidakpastian, ketidakjelasan. Itulah sebabnya kenapa hidup ini memang selalu harus tidak pasti, tidak jelas. Itu pasti. Hidup yang tidak jelas, pasti. Sudah tidak pasti, pasti. Itu pasti begitu. Nah, oleh karena itulah di dalam poin pertama ini saya mau bagi saudara, oleh karena hidup serba tidak pasti, hidup serba tidak jelas, Anda butuh Tuhan di tengah ketidakjelasan. Anda butuh Tuhan di tengah ketidakpastian yang bisa memberi arahan, yang bisa memberi kekuatan, yang bisa memberi jalan keluar, melampaui apa yang Anda pikirkan. Kenapa di tengah ketidakpastian ini Anda perlu yang namanya Tuhan. Makanya orang merasa saya bisa hidup tanpa Tuhan. Coba aja Anda lihat 3 tahun yang lalu, berani bisa bilang hidup tanpa Tuhan? Enggak ada saudara, duit tidak bisa menjawab persoalan saudara. Saudara punya kekayaan, saudara punya posisi, saudara punya pengalaman, saudara punya jabatan, tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan saudara. Halo, amin saudara. Itu sebabnya karena hidup yang tidak pasti, hidup yang tidak jelas inilah Anda butuh Tuhan. Makanya saudara datang ke gereja, berdoa sama Tuhan, baca Alkitab. Itu bukan sebuah kewajiban atau satu paksaan, no. Tapi sebuah kebutuhan buat saudara karena hidup yang tidak pasti. Anda butuh bimbingan Tuhan. Anda butuh arahan Tuhan. Betul nggak saudara? Karena Tuhan mengarahkan saudara bisa melalui Alkitab saudara yang Anda baca tiap hari. Atau bimbingan yang segar. Waktu Anda berdoa Tuhan bicara di hati saudara. Allah masih bicara sampai hari ini. Halo? Allah masih bicara. That's why Anda harus punya telinga untuk bisa dengar suara Tuhan. Anda harus bisa menjadi seorang yang prophetic. Anda yang bisa mendengar suara Tuhan. Anda mesti ngerti apa yang perlu Anda lakukan. Apa yang tidak perlu Anda lakukan. Hidup pasti? Yes, pasti apa? Tidak pasti. Kalau Anda bilang hidup pasti, pasti apa? Pasti tidak pasti. Makanya kenapa? Untuk mengalami ketidakpastian, Anda mengurangi rasa tidak pasti. Supaya Anda lebih tenang, Anda kumpulin duit. Come on, benar gak? Anda kumpulin duit, kalau Anda berpikir kalau duit saya sudah banyak, saya lebih tenang. Apa begitu? Ketenangan bukan soal ada duit atau tidak, ketenangan itu masalah hati saudara. Rasa khawatir ada atau tidak bukan soal Anda punya duit. Orang yang punya duit banyak, saudara bisa khawatir loh. Tetap bisa khawatir. Yang gak punya duit ya sama juga tetap bisa khawatir. Karena persoalannya is about heart. Nah makanya di tengah ketidakpastian, ketidakjelasan Anda butuh Tuhan. Yang kedua, kenapa saudara dan saya bisa menjadi khawatir? Karena fakta hidup. Coba bilang fakta hidup. Realitas, coba bilang realitas. Bukankah saudara semakin Anda melihat realitas hidup ini membuat saudara dan saya bisa menjadi khawatir dan takut, cemas? Betul nggak saudara? Nah itulah sebabnya kenapa saudara yang dikasihi Tuhan hari ini saya mau mengajak saudara. Fakta Anda harus tahu bisa berubah. Coba bilang sebelah saudara, fakta bisa berubah. Benar atau enggak? Fakta bisa berubah enggak? Bisa? Orang yang kaya 10 tahun yang lalu, belum tentu tetap kaya 10 tahun yang akan datang. Betul nggak? Orang yang miskin 10 tahun yang lalu, belum tentu miskin 10 tahun yang akan datang. Betul ya? Orang yang keadaannya babak belur 10 tahun yang lalu, belum tentu 10 tahun yang akan datang tetap babak belur. Betul? Realitas bisa berubah. Fakta bisa berubah. Tapi Anda harus pegang kembali lagi perkataan Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Saudara ketika Lazarus sakit, orang datang kepada Yesus, ada utusan yang diutus untuk ketemu sama Yesus. Untuk memberitahu bahwa Lazarus sedang sakit. Saya suka dengan cerita ini, saya sering pakai ayat ini untuk ilustrasi kalau Anda dan saya bicara soal fakta hidup. Kenapa? Ketika orang itu datang kepada Yesus memberitahu orang yang kau kasihi sakit. Jadi mereka tahu Lazarus adalah orang yang dikasihi oleh Yesus. Apa kata Yesus? Yesus bilang penyakit ini, penyakit ini kalau Anda pernah baca tidak akan membawa kepada kematian. Tapi justru lewat penyakit ini anak Allah akan dimuliakan. Maksudnya Yesus akan dimuliakan. Kira-kira gitu ya.
Nah saudara, Yesus jelas ngomong bahwa penyakit ini tidak akan membawa kepada kematian. Artinya kalau Yesus bilang penyakit ini tidak bawa kepada kematian, mati atau enggak? Hah? Mati apa enggak? Kesimpulannya? Enggak dong, betul ya? Wong Yesus bilang bahwa penyakit ini tidak membawa kepada kematian. Tapi pertanyaan saya adalah, realitasnya setelah orang ini kembali ke Maria dan Marta, pertanyaan saya adalah Lazarus mati apa enggak? Hah? Mati? Mati. Nah sekarang saya mau tanya, waktu Yesus bilang penyakit ini tidak membawa kepada kematian, itu kan adalah omongan Tuhan, itu kan adalah kebenaran yang Tuhan kasih tahu, itu adalah janji yang Tuhan beritahu, betul gak gitu? Dia tidak akan mati, betul? Tapi realitasnya, kadang-kadang saudara dan saya sebagai orang Kristen lebih percaya pada realitas daripada kebenaran. Kita lebih realistis, lebih percaya kepada orang yang realitas karena kita bilang saya orangnya realistis aja Pak. Makanya saudara, kita tidak bisa pegang janji Tuhan, kita tidak bisa pegang kebenaran yang berbeda dengan realitas kita. Yang menarik adalah Tuhan itu bisa melampaui realitas saudara karena dia tahu dia akan mati secara fisik, tapi Tuhan tahu apa yang Tuhan bisa kerjakan, bangkit kembali orang ini. Makanya Tuhan bilang gak bakal mati. Halo, yang tahu ke depan mau dilakukan apa hanya Tuhan. Saudara gak tahu apa yang Anda bisa lakukan. Oleh karena itu saudara, realitas hidup saudara hari ini tidak mencerminkan bahwa keadaanmu adalah seperti itu pada akhirnya. Tidak, bisa berubah sepanjang Anda tahu, Anda percaya kepada kebenaran firman. Hati-hati dengan realitas hidup. Saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang realistis, bukan itu maksud saya. Tapi kalau Anda selalu realistis dan selalu melihat realitas, Anda tidak pernah tahu ada hukum roh, ada hukum Tuhan yang melampaui hukum alam natural ini. Yesus suruh Petrus jalan di atas air. Emang saudara orang gak tenggelam? Apa kalau dia jalan di atas air? Tenggelam pasti. Tapi realitas pasti tenggelam. Tapi Tuhan bisa menghentikan sementara hukum alam untuk Petrus bisa jalan di atas air. Tapi setelah itu dia mulai lihat realitas lagi. Dia mulai merasa ada angin lagi. Dia tenggelam saudara. Itu sebabnya saya mau beritahu sama saudara. Semakin Anda sering dengar realitas yang ada. Baik itu berita, baik itu CNN, baik itu CNBC, baik itu yang namanya Anda sosial media. Apapun yang Anda dengar. Mereka hanya menyampaikan realitas yang ada. Tapi dia tidak pernah tahu kebenaran yang Tuhan katakan, janjikan bagi orang-orang percaya. Tergantung Anda mau dengar yang mana. Kalau Anda terus-menerus mengalami hidup saudara hanya dibawa, digiring pada realitas hidup, jangan heran yang ada adalah rasa takut saudara yang berkelebihan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengajak saudara hati-hati dengan realitas hidup. Halo, amin saudara. Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi realitas yang menakutkan. Realitas yang menakutkan apa? Kalau dia tidak menyembah patung yang dibuat pada masa itu, dia akan dijebloskan ke dapur perapian. Dan dapur perapian ini dipanaskan 7 kali lipat dari biasanya. Pasti hangus. Dia punya pilihan. Realitasnya adalah untuk menyangkali Tuhan dengan cara nyembah patung itu, dia keluar dari realitas itu. Atau dia harus hadapi realitas itu bersama dengan Tuhan. Maka Sadrak, Mesak, Abednego ini adalah orang muda. Coba bilang orang muda. Saudara, orang muda pun bisa berdiri tetap tegak di atas kebenaran firman. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, kami tidak akan nyembah patung itu. Karena Allah yang kami sembah, dengar ngomongan Sadrak, Mesak, Abednego. Allah yang kami sembah sanggup menolong kami. Sampai di situ oke, dia masih ngomong begitu. Allah yang kami sembah sanggup menolong kami. Tapi dia bilang, seandainya tidak pun. Artinya Sadrak, Mesak, Abednego bisa tahu kalau Tuhan bisa saja ambil keputusan yang lain. Kalau seandainya tidak pun dia tidak tolong kami, sekali-kali kami tidak akan nyembah patung itu.
Wow, artinya apa? Walaupun dia harus menghadapi realitas dapur perapian, tapi dia pegang kebenaran Tuhan, dia pegang Tuhan yang setia, dia pegang Tuhan bisa berubah dalam artian mengambil keputusan yang lain. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, dia dijebloskan ke dapur perapian itu, tiba-tiba ada orang yang keempat yang mukanya seperti dewa, dia itulah Tuhan sendiri. 3 orang ini tidak hangus. Anda boleh menghadapi realitas hidup saudara, tapi Anda harus tahu kalau Tuhan itu dahsyat. Katakan amin. Kalaupun Tuhan tidak tolong saudara, atau ada keputusan Tuhan yang berbeda, Anda harus tetap percaya Tuhan pasti punya maksud yang jauh lebih baik dari apa yang ada di pikiran saudara. Katakan amin. Karena kita punya keterbatasan informasi, kita punya keterbatasan pengalaman, kita punya keterbatasan pengetahuan, betul nggak saudara? Nggak ada satu orang di sini pun yang berani mengklaim saya tahu segalanya. Kalau Anda bilang tahu segalanya, Anda sudah jadi Tuhan karena Anda maha tahu. Enggak, kita nggak tahu semuanya, kita nggak ngerti semuanya. Makanya saudara Bapak Ibu, realitas hanya menunjukkan apa yang sedang terjadi hari itu. Tidak menggambarkan apa yang bakal terjadi kemudian. Waktu terjadi kerusuhan 1998 itu adalah fakta realitas Indonesia hitam. Kelam, kelabu, betul nggak saudara? Sejarah membuktikan terjadi penjarahan. Itu kelam, banyak orang kabur ke luar negeri. Tapi hari-hari ini saudara, ada banyak orang yang mau balik lagi ke negeri ini. Kenapa? Karena mereka melihat sesuatu sudah berubah. Fakta 1998 berubah dengan keadaan yang sekarang. Yang sekarang nanti 10 tahun yang akan datang juga bisa berubah, betul? Siapa yang kepikiran saudara? Sekarang ini semua bisa diganti dengan teknologi, ada AI. Betul ya saudara ya? Wow, itu yang membuat perubahan terjadi terus. Yang ketiga, kenapa saudara dan saya bisa menjadi khawatir? Karena saudara dengar berita, informasi yang Anda dengar terus menerus. Yang Anda harus rajin dengar adalah firman Tuhan. Saya salut dengan istri saya. Serius, saya salut dengan istri saya. Dia punya Alkitab suara yang dibacakan ayat-ayat. Dia selalu bawa iPad-nya. Sambil dia masak, dia dengar itu. Sambil kadang-kadang dia makan pagi, dia dengar itu. Dia nggak baca, dia dengar. Dia suka baca, tapi dia dengar. Kalau dia mau tidur, dia dengar itu. Apa yang terjadi saudara kalau Anda sering terus mendengar firman Tuhan, yang terjadi adalah di alam bawah sadar saudara, lambat laun Anda bisa tahu bahwa firman berbicara dalam hidup saudara, tersimpan dalam pikiran saudara. Betul atau tidak? Hati-hati kalau Anda dengar berita-berita terus menerus, informasi yang tidak baik, yang melemahkan, itu bangkit dalam pikiran saudara. Dan itu yang membuat saudara jadi khawatir. Coba bilang sebelah saudara, dengar firman Tuhan. Haleluya. Mari kita akan melihat saudara apa yang Anda harus lakukan supaya saudara dan saya tidak khawatir. Ya. Sebelumnya saya mau kasih tahu saudara ya, orang kalau khawatir tadi saya sudah bilang di awal, sulit fokus, nggak bisa tidur, nggak tenang, gitu kan ya. Bingung, nggak produktif dalam Anda bekerja karena khawatir. Gampang tersinggung, nggak fokus ngomong sama orang, nggak denger. Dapat instruksi nggak jelas karena pikiran lagi kemana-mana, kalut, khawatir soalnya. Tapi pagi hari ini saya mau ajak saudara, kalau Anda sudah tahu 3 penyebab kenapa saudara dan saya bisa khawatir, saya berharap 3 penyebab ini Anda bisa ketahui dan Anda segera ambil tindakan untuk itu. Katakan amin. Mari kita akan melihat bagaimana supaya Anda dan saya tidak khawatir. Mau tidak khawatir? Supaya kita masuk di antara bangsa-bangsa yang mengenal Allah, bukan yang tidak mengenal Allah. Ya. Yang pertama, sadari saudara dan saya adalah anak Allah. Saudara dan saya adalah anak Allah. Coba bilang, saya adalah anak. Saudara, anak yang lahir di keluarga, yang dibesarkan di keluarga tidak sama dengan anak yang lahir di jalanan. Anak jalanan tidak sama, betul? Tidak sama dengan yatim, betul? Orang Kristen harus punya mental anak, bukan mental yatim.
orang Kristen harus punya mental anak, bukan anak jalanan. Yang nggak tahu siapa orang tuanya. Kenapa? Kalau Anda nggak tahu siapa orang tuamu sebagai anak yatim, hidup ini penuh dengan kebingungan. Kenapa? Karena nggak ada yang mengarahkan, tidak ada yang bimbing, tidak ada yang pelihara, tidak ada yang mencukupi kebutuhan, tidak ada yang memberi nasihat, sehingga hidup ini bingung. Coba lihat anak-anak yatim, anak-anak jalanan, yang dibutuhkan adalah figur bapak, betul nggak? Makanya sekarang ini ada generasi di mana ayahnya ada di rumah, tapi tidak berfungsi sebagai seorang ayah. Makanya Tuhan berkata di dalam kitab Maleaki bahwa Tuhan akan mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya. Jadi Anda harus tahu bahwa Anda adalah anak. Coba bilang lagi sebelah saudara, kamu adalah anak. Anak bapak. Seorang yang hidup dengan tanpa orang tua, kekhawatiran sering melanda mereka. Membuat mereka harus bergumul, membuat mereka harus berjuang dengan cara mereka sendiri untuk bisa meneruskan hidup, untuk bisa survive. Betul ya? Makanya jangan heran saudara, orang yang bermental yang namanya anak jalanan atau yang bermental yang namanya yatim. Dia bisa melakukan apa saja demi dia bisa survive. Demi dia bisa melanjutkan hidup. Dia mencuri, dia menganggap itu adalah bagian yang dia harus lakukan. Karena dia nggak tahu mencuri itu baik atau tidak. Karena nggak ada yang mengajarkan. Tapi yang penting saya lakukan itu supaya saya bisa survive. Betul nggak gitu saudara? Saudara, dia bisa membohongi orang. Dia bisa ngambil orang punya makanan. Dia bisa ngambil barang orang dan sebagainya. Kenapa dia lakukan itu? Supaya dia bisa survive. Kenapa? Karena dia tidak pernah belajar ada orang yang menyediakan hidupnya. Dia tidak pernah belajar ada orang yang mengayomi dan mengasihi dia. Ada proteksi, ada perlindungan. Gak ada itu masalahnya. Makanya kenapa Tuhan berkata kamu adalah anak karena aku adalah Bapa. Halo, amin saudara. Siapa yang sudah punya anak? Orang tua, sudah jadi orang tua dan punya anak. Lambaikan tangan. Saudara, siapa yang lebih khawatir untuk anak punya sekolah? Anaknya yang khawatir bayar uang sekolah apa orang tuanya? Nah itu waras tuh. Siapa yang khawatir kasih makan si anak ini besok, minggu depan, bulan depan? Anaknya yang khawatir atau orang tuanya? Orang tuanya, dia yang mikirin anak gue ntar makan apa, ntar anak gue sekolahnya gimana, pakai bajunya apa, dia nanti mesti jadi apa, sekolahnya di mana. Orang tua yang akan berkorban untuk menabung supaya anaknya bisa sekolah dengan baik. Betul atau enggak gitu? Anda harus ngerti bahwa Bapa menyediakan segala sesuatu. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Cari dulu Bapa. Anda harus tahu bahwa Anda adalah anak. Bapa tidak akan pernah membiarkan saudara piatu. Itu sebabnya dia sudah tahu apa yang Anda butuhkan 5 tahun yang akan datang. Dia sudah tahu apa yang Anda butuhkan 10 tahun yang akan datang. Betul? Bahkan dia juga sudah tahu apa yang Anda nggak perlu 5 tahun yang akan datang. Dia juga sudah tahu apa yang Anda nggak perlu 10 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena dia orang Bapa. Seorang Bapa tahu kalau seorang anak perempuan yang dia butuhkan di depan adalah kebutuhan wanita, bukan kebutuhan pria. Betul atau tidak? Seorang tua yang tahu kalau anak ini laki-laki, dia tahu kebutuhan di depan sebagai seorang laki-laki. Maka ayah ibunya menyediakan sesuai dengan kebutuhan dia. Betul gitu? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Anda tidak tahu 5 tahun yang akan datang Anda perlu apa. Tapi Tuhan tahu. Anda tidak pernah tahu apa yang Anda tidak perlu 5 tahun yang akan datang. Tapi Tuhan tahu. Itu sebabnya engkau dan saya adalah anak Bapa. Katakan sebelah saudara, kita adalah anak. Itu artinya Anda harus belajar berserah penuh kepada ayahmu. Berserah penuh kepada Bapa. Anda harus percaya penuh dia yang merancang hari esok yang penuh dengan harapan. Kalau Anda berjalan seperti ini, maka Anda berjalan tanpa kekhawatiran. Sebab Anda tahu, toh Tuhan yang akan tolong saya. Katakan amin. Makanya Anda betul Anda bisa nyanyi nih. Dulu ada lagu begini. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Pernah dengar gak lagu itu? Oh suka bener, orang seneng lagu itu didangdutin. Goyangnya doyang dangdut. Jarinya jadi dangdut gitu kan. Tapi Anda nyanyi itu.
Benar nggak Anda bilang suka-sukamu Tuhan? Kadang-kadang kita plesetkan lagunya. Suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Kita yang suka, terserah aku, enggak. Artinya saudara, kalau Anda tahu dia adalah Bapa, kita serahkan semua hidup. Seorang anak jarang saya lihat yang kecil, anak-anak kecil khawatir. Saya punya cucu saya nggak ada yang khawatir tuh soal makan. Halo? Kalau dia waktu sakit, mau masuk rumah sakit, panas, tinggi waktu itu. Saudara, dia nggak khawatir tuh, papanya yang kebingungan. Jadi Anda harus tahu lah, saudara, coba bilang sebelah saudara gini sambil lihat matanya ya. Jangan suka bantu Tuhan, coba bilang gitu. Coba lihat tetangga saudara, lihat matanya bilang gini. Jangan suka bantu Tuhan, coba bilang gitu. Yang kita perlu adalah Tuhan bantu kita, bukan kita bantu Tuhan, betul ya? Haleluya. Yang kedua, Anda harus sadari bahwa khawatir itu nggak ada gunanya sama sekali. Takut, masih ada mendingnya loh. Takut salah, makanya Anda tidak sembrono gitu. Ya, takut menyakiti orang lain, masih mending tuh. Ada bagusnya, tapi khawatir tuh ya nggak ada bagusnya. Apa bagusnya khawatir, saudara? Nggak ada. Saya percaya di sini. Ada nggak yang suka seafood udang? Makan udang ada suka? Kalau Anda masak udang di rumah, Anda kulitnya, Anda simpen apa Anda buang ya? Kenapa Anda buang? Coba Anda simpen lamaan dikit. Bau dan nggak ada gunanya anyway. Betul nggak gitu? Khawatir itu disimpan busuk. Nggak ada gunanya. Coba bilang sebelah saudara, tinggalin. Kalau Anda tahu nggak ada gunanya, jangan dipikirin. Anda pikirkan yang berguna. Makanya Paulus bilang apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang berguna itu pikirin. Bukan yang khawatir dimikirin. Halo? Salah satu saya pernah dengar ada seorang ibu usianya udah 90-an masih seger. Di real ibu ini bilang salah satu rahasia untuk umur panjang adalah dalam hal bagaimana Anda mengendalikan pikiranmu. Itu benar tuh. Makanya hari ini banyak anak muda punya mental issue. Persoalan sakit mental karena mikirnya overthinking. Tahu overthinking? Yang gak mestinya dipikirin. Makanya ayat Alkitab udah jelas gak usah overthinking. Kesusahan sehari cukup sehari. Kita overthinking kesusahan tahun depan dibawa sekarang. Kesusahan 5 tahun yang akan datang dipikirin sekarang. Itu overthinking. Makanya Anda khawatir mental health issue, pertengkaran terjadi. Belum lagi ditambah Anda lihat sosial media, IG. Anda lihat Anda punya teman Facebook, IG. Anda mulai shock. Kok dia udah bisa lari ke sono, udah punya private jet. Man, saya boro-boro private jet. Ya kan saudara, private home aja gak ada. Mulai saudara mikir terlalu jauh dan apa yang terjadi kekhawatiran melanda. Dan setan tahu itu kelemahan kita. Bilang lagi sebelah saudara, khawatir gak ada gunanya bro, sis. Haleluya. Amen. Yang ketiga, renungkan dong kebaikan Tuhan. Siapa yang pernah ditolong Tuhan? Pernah? Oke. Saya kadang-kadang lucu sama orang Kristen tuh. Gak usah orang Kristen lah. Orang-orang pada umumnya. Yang sudah sempat ditolong sama seseorang. Lupa apa yang dia tolong. Tapi giliran si orang itu bikin salah, diingat sampai kuburan. Loh, ini gini loh. Ini bukan curhat ya, ini bukan curhat seorang gembala ya. Enggak. Tapi saya mau ngomong realitas seorang gembala yang hadapi jemaatnya. Seringkali jemaat
ngalami banyak hal dari seorang pemimpin di gereja, gembala sidang, didoain, dilakukan yang terbaik buat si jemaat. Giliran si pendeta bikin salah, mending salahnya apa? Salah ngomong. Wah, persoalan panjang, viral. Kenapa bisa demikian, saudara? Karena kita tidak pernah merenungkan kebaikan, pertolongan yang pernah dibuat oleh seseorang dalam hidup. Halo? Setiap orang di sini nggak ada yang nggak mungkin berbuat salah. Kalau kita semua nggak berbuat salah, kita sudah tidak di sini tempatnya. Amin. Jadi pada hari ini saya mau mengajak saudara renungkan kebaikan Tuhan. Kalau Anda renungkan apa yang Tuhan sudah tolong sampai hari ini, saya percaya Tuhan akan tolong saudara ke depan kok. Belajar untuk renungkan, makanya Alkitab bilang kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Renungkan kalau Tuhan itu baik. Saudara, kalau Anda sudah pernah mengecap makanan tertentu, itu terekam gak di pikiran saudara? Oh iya, makanya kalau Anda ya yang sudah lama keluar kota, keluar negeri, udah menikah udah lama, Anda kangen makanan mama, betul? Kenapa Anda masih ingat ini makanan waktu kecil dan rasanya Anda wah nikmat sekali karena Anda makan dengan memori, bukan dengan lidah lagi. Betul? Yang keempat, yang terakhir, Anda harus selalu bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Karena ketika Anda bersyukur, Anda tetap percaya sama Tuhan, disitulah realitas bahwa Anda tahu Tuhan pelihara saya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan tolong saya, Tuhan akan tolong saya ke depan. Immanuel, Allah beserta kita. Tetap bersyukur. Seni hidup saudara yang Anda harus kembangkan salah satunya bersyukur. Saya suka plesetkan begini. Nyanyi bro, sis. Coba bilang sebelah saudara, nyanyi bro, sis, nyanyi. Terus lihat lagi sebelah saudara, jangan nyap-nyap. Nyanyi bukannya nyap-nyap. Tahu nyap-nyap ya, kalau orang Jakarta Betawi itu nyap-nyap tahu ya. Saudara, Anda harus belajar nyanyi, belajar bersyukur. Mensyukuri hidup ini, itu seni di mana Anda bisa bebas dari khawatir. Hari ini saya percaya saudara, jangan sampai menjadi kekhawatiran melanda saudara. Bilang lagi sebelah saudara, jangan khawatir. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Baik, sebelum kita berdoa saudara, saya pernah bawa buku saya, tulisan tentang inspirasi Injil Yohanes. Ada 21 pasal, itu ayat per ayat. Anda bisa pakai buku itu untuk menjadi renungan tiap hari saudara, ayat per ayat. Ada 7 volume, tapi baru keluar 3 volume. Kalau tidak salah terakhir saya sempat bawa sini sampai volume 2, yaitu sampai pasal 6. Sekarang sudah volume 3 sampai pasal 9. Nanti akan lanjut sampai volume 7 pasal 21. Ya. Jadi saudara, kalau Anda perlu misalnya khawatir, ada buku yang lain yang menurut saya Anda perlu baca. Bagaimana Anda menang atas stres. Bagaimana Anda bisa punya pengharapan dalam Tuhan. Anda bisa temukan nanti ya. Nanti setelah selesai saya akan duduk diam sebentar di sana untuk tanda tangan ya. Buku di mana-mana harganya sama. Cuman bedanya yang di sini ada tanda tangan. Itu aja saudara. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Oh, haleluya. Biar Tuhan pada pagi hari ini jemaatmu mengerti kekhawatiran tidak ada gunanya dalam hidup ini. Dan tidak perlu dipikirkan, tidak perlu direnungkan. Hanya firman Tuhan yang perlu kamu renungkan. Kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang perlu kami renungkan. Saya mau berdoa sebelum saya turun dari tempat ini. Ada berapa banyak di antara saudara hari ini mendapat firman Tuhan ini, Anda menyimak dan Anda dikuatkan dan Anda berkata, Tuhan, aku hari ini mengambil keputusan untuk tidak mau khawatir. Kalau ada di antara saudara yang penuh dengan kekhawatiran hari-hari ini, saya juga mau berdoa buat saudara. Kalau ada di antara saudara yang saya sebutkan tadi dua ini, Anda mau belajar untuk tetap belajar berjalan, untuk tidak lagi khawatir. Dan Anda yang hari ini punya kekhawatiran banyak, Anda boleh angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Supaya lewat ini Roh Kudus memberi kekuatan kepada saudara. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Aku tidak tahu pergumulan hidup mereka, aku tidak tahu persoalan hidup mereka, tantangan hidup mereka, apa yang mereka sedang hadapi dalam hidup ini. Tapi satu hal yang aku tahu bahwa Tuhan tidak pernah meleset dalam menolong kami. Engkau selalu tepat pada waktunya. Karena Engkau yang tahu apa yang kami butuhkan, Engkau yang tahu apa yang tidak kami butuhkan. Hari ini Tuhan, aku berdoa,
Jemaatmu menyadari penuh bahwa firman-Mu itu penuh kuasa. Firman-Mu itu dahsyat. Kebenaran itu memerdekakan kami. Tuhan, biarlah Tuhan setiap umat-Mu menyadari bahwa keberadaan mereka yang hari ini ada, realitas hidup mereka bisa berubah. Karena Tuhan sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Tuhan sanggup mengubah yang namanya kemiskinan menjadi hidup yang berkelimpahan. Kupercaya Tuhan, hari ini kemenangan sudah terjadi di ruangan ini ketika mereka mengangkat tangan berserah penuh kepadamu. Hamba-Mu boleh selesai menyampaikan firman-Mu, berita ini terus mengiang-iang di pikiran mereka. Terpuji nama-Mu Bapa. Turunkan tangan-Mu. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa, kita yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. God bless you. Setelah duduk kembali saudara kasih Tuhan. Saudara yang diberkati kebenaran firman Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Leonardo Syamsuri. Biar Tuhan memberkati Pak Leonardo dan keluarga besar berlimpah-limpah. Kini tiba saatnya saudara kita memberikan persembahan. Saudara dapat mempersiapkan persembahan saudara. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi Bapak Ibu yang memberikan melalui amplop, dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para usher. Saudara yang memberikan melalui kris, pastikan saudara nama penerimanya ialah kolekte GBI PRJ. Kalau sudah siap semuanya, saya undang seluruh jemaat, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mendeklarasikan doa persembahan. Dan setelah doa saudara tidak perlu duduk kembali, tetap berdiri, kita akan sama-sama mengakhiri dengan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur setiap kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami juga mengangkat tangan kami buat hambanya Pak Leonardo Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati terus Pak Leonardo Tuhan dimanapun Kau tempatkan Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk keluarga besarnya Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita Tuhan Yesus. Berkati jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati setiap aktivitas hari esok Tuhan. Biar apa yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan sudah datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi sudut terima berkat, mari katakan.